Tahun 1992 adalah salah satu tahun terkelam di kota Los Angeles, karena pada tahun itu, kerusuhan terbesar dalam sejarah Amerika terjadi. Kerusuhan itu disebabkan karena pelecehan dan kekerasan berlebih yang dilakukan oleh Departemen Kepolisian Los Angeles terhadap ras kulit hitam. Dan puncak kemarahan itu terjadi ketika 4 polisi yang telah melakukan penyerangan terhadap aktivis kulit hitam bernama Rodney King dibebaskan dari hukuman, dan kerusuhan itu membuat 63 orang kehilangan nyawa, 3.000 orang luka-luka, dan 12.000 orang ditangkap. Selain itu, penjarahan, pembakaran, dan kerusakan properti di Los Angeles juga diperkirakan mencapai kerugian sebesar 1 miliar dolar. Bukan hanya itu, namun akibat terparah dari kerusuhan Los Angeles adalah bibit kebencian dan balas dendam tumbuh begitu subur di antara ras yang ada di Los Angeles. Tidak ada persatuan di antara mereka. Yang ada, mereka terkotak-kotak sesuai dengan ras yang mereka miliki. Bahkan di Long Beach, salah satu kota yang berada di Los Angeles, dalam waktu 1 bulan, tercatat ada 120 kasus pembunuhan yang diakibatkan konflik rasial. Lalu, bagaimana nasib anak-anak yang tumbuh di lingkungan tersebut? Erin Gruwell, ia adalah lulusan University of California, dan ia adalah salah satu alumni terhormat dari universitas tersebut. Pada tahun awal kelulusannya, Erin ingin menjadi pengacara agar ia dapat membela hak-hak kaum rasial. Namun, setelah ia mengikuti dan mempelajari kerusuhan Los Angeles di tahun 92, Erin akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang guru karena Erin percaya mendidik siswa dapat membuat perubahan yang lebih besar. Tahun 1994, itu adalah tahun pertama Erin menjadi guru di sekolah Woodrow Wilson di kota Long Beach. Dan sebelum hari pertama Erin mengajar, Margaret sebagai kepala departemen sekolah bercerita, kalau dulu, sebelum kerusuhan tahun 92 terjadi, sekolah Wilson adalah sekolah dengan akreditasi A, karena sekolah Wilson memiliki siswa unggulan dan berprestasi. Namun sejak Dinas Pendidikan mengadakan program integritas multirasial yang mewajibkan setiap sekolah menampung anak korban kekerasan, sekolah Wilson harus kehilangan siswa unggulannya dan turun akreditasi menjadi B. Mendengar hal itu, Erin lalu mengatakan, saat kerusuhan 92 berlangsung, aku sedang menempuh pendidikan hukum dan berharap ketika aku lulus, aku akan membela korban rasis di ruang sidang. Namun setelah aku mempelajari lebih dalam tentang kerusuhan 92, keinginanku untuk menjadi pengacara seakan sirna, karena jika aku hanya membela korban rasis di persidangan, maka tidak akan ada perubahan yang terjadi. Karena yang rasis akan tetap rasis dan korban rasis akan menjadi geng di jalanan. Dan karena alasan itu, aku memutuskan untuk menjadi seorang guru dan memulai perubahan dari ruang kelas. Melihat sikap optimis dan idealis dari Erin, Margaret pun merasa sangat senang. Keesokan paginya, sebelum berangkat untuk mengajar di hari pertama, Erin berdandan maksimal untuk menarik perhatian anak didiknya. Dan tidak lupa, seperti istri pada umumnya, Erin juga bertanya pada suaminya tentang penampilannya di hari itu. Di tahun pertamanya, Erin ditugaskan untuk mengajar kelas 302 yang merupakan kelas dari program integritas multirasial. Dan saat Erin memasuki ruang kelas itu, Erin terlihat kaget karena kondisi kelasnya yang berantakan. Bahkan saat bel masuk berbunyi, Erin cukup lama menunggu para siswanya untuk masuk, sampai akhirnya satpam sekolah yang menggiring mereka untuk masuk ke dalam kelas. Hai. Saat itu Erin merasa bingung karena para siswanya seperti tidak ada niatan untuk bersekolah. Karena saat di kelas, mereka hanya sibuk dengan urusannya sendiri, dan sebagaimana sikap guru baru untuk mendapat perhatian dari murid-muridnya, Erin memperkenalkan dirinya dan mencoba berkenalan dengan murid-muridnya. Di momen itu, Erin sadar kalau pekerjaannya tidak akan mudah, karena murid di dalam kelasnya terdiri dari berbagai ras,
Dan seperti berita yang beredar bahwa setiap ras merasa dirinya yang paling superior, dan itu menjadi satu-satunya alasan kenapa kelas Erin selalu sangat kacau. Seperti pagi itu, saat Erin belum selesai mengabsen murid-muridnya, dua muridnya yang bernama Jamal dan Andre sudah terlibat perkelahian. Saat jam istirahat, Erin berkenalan dengan seorang guru dari kelas unggulan bernama Brian. Dan sebagai guru yang pernah mengajar di kelas multirasial, Brian mengatakan pada Erin, "Hari ini pasti kamu melihat kejadian yang tidak pernah kamu bayangkan. Tapi tenanglah, semuanya pasti akan berakhir." Brian lalu menjelaskan, anak-anak dari kelas multirasial tidak akan bersekolah terlalu lama, karena sejak pertama diadakannya program integrasi multirasial, belum ada satupun siswa dari kelas multirasial yang lulus dari sekolah karena kebanyakan dari mereka akan melakukan tindak kriminal bersama gengnya dan berakhir di penjara, sehingga mereka tidak akan sempat untuk menyelesaikan pendidikannya. Mendengar penjelasan itu, Erin pun hanya tersenyum karir. Beberapa hari kemudian, salah satu murid Erin yang bernama Eva dari geng ras Meksiko melihat seorang siswa dari geng ras Afrika bernama Grant yang berjalan pecicilan di depan siswa ras Meksiko. Dan karena hal itu, Eva pun berniat ingin memberi Grant pelajaran, sehingga saat Erin sedang mengajar, Eva pura-pura pergi ke WC, namun yang sebenarnya ia memanggil teman geng Meksikonya yang bernama Paco untuk menghajar Green. Dan tidak berselang lama, setelah kedatangan Paco dan gengnya di sekolah, suasana sekolah menjadi sangat kacau. Namun sialnya, Paco malah babak belur di tangan Green karena kalah jumlah. Di momen itu, Erin juga merasa sangat syok karena ia sempat melihat salah satu muridnya yang bernama Santiago sedang membawa pistol dan siap untuk menembakkannya. Sesampainya di rumah, karena merasa syok, Erin langsung menangis di pelukan suaminya sambil bercerita tentang kejadian mengerikan yang telah ia lihat. Kemudian karena berita tawuran di sekolah Woodrow Wilson sudah tersebar di media cetak, ayah Erin yang bernama Steve langsung meminta pada Erin untuk keluar dari sekolah itu. Karena bagi Steve, kecerdasan dan bakat Erin akan sangat sia-sia jika Erin tetap berada di lingkungan orang-orang yang tidak peduli dengan pendidikan. Apalagi gaji di sekolah Wilson juga tergolong sangatlah kecil. Mendengar permintaan ayahnya, Erin menolak dengan alasan ia belum bisa memberikan apapun untuk murid-muridnya. Kemudian, Casey sebagai suami Erin juga mendukung keputusan Erin karena Casey percaya jika Erin sudah berkata bisa, maka Erin pasti akan bisa. Hari-hari pun berlanjut, dan Erin masih berusaha mencari cara agar mata pelajaran yang ia sampaikan bisa diterima oleh murid-muridnya. Namun meski Erin sudah berusaha dengan banyak metode, murid-muridnya tetap saja tidak peduli dengan pelajaran. Mereka datang ke sekolah tapi seperti tidak bersekolah. Mereka sering berkelahi, pergi saat jam pelajaran, saling ejek masalah ras, dan juga kelas Erin kadang hanya berisi 2 siswa. Suatu malam saat Eva sedang berjalan-jalan dengan Paco dan geng Meksikonya, ia merasa haus dan ingin membeli minuman di supermarket. Dan di sana Eva bertemu Cindy, teman satu kelasnya yang saat itu sedang bersama geng Asianya. Selain Cindy, Green juga berada di sana sedang bermain game. Namun karena kalah, ia marah-marah dan pergi dari supermarket itu. Sementara Paco yang melihat Grant sedang sendiri, ia pun tanpa pikir panjang langsung mengambil pistol dan menembakkan ke arah Green. Namun saat itu, Green berhasil menghindari peluru Paco dan akhirnya peluru itu malah mengenai teman Cindy yang membuatnya meninggal. Dan karena saat itu saksi satu-satunya yang melihat kejadian adalah Eva, demi melindungi gengnya, Eva pun memberikan kesaksian palsu pada polisi dengan mengatakan kalau Green adalah pelaku penembakan itu. Paginya sebelum pembelajaran dimulai, kepala sekolah menginformasikan pada semua guru bahwa salah satu siswa dari sekolah Wilson yang bernama Grant telah ditangkap polisi atas kasus penembakan.
Selain itu, ada juga murid lain sebagai saksi kunci atas kejadian itu. Dia adalah Eva, dan karena hal itu, kepala sekolah menghimbau pada semua guru agar selama pembelajaran tidak ada yang membahas masalah penembakan, karena itu adalah isu yang sangat sensitif. Kemudian saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, salah satu murid bernama Tito menggambar Jamal dengan bibir yang sangat tebal, dan itu Tito perlihatkan pada semua teman-temannya di kelas, sehingga saat satu persatu dari mereka melihat gambar Jamal dengan bibir tebalnya, mereka langsung tertawa. Sementara Erin yang melihat gambar itu, ia merasa sangat marah dengan Tito. What is this? You think this is funny? It'd be funny if it were a picture of you. Namun kemarahan orang yang berilmu selalu mempunyai dampak yang baik, karena dalam kemarahannya Erin mengatakan, "Aku pernah melihat gambar seperti ini di museum. Hanya saja bukan gambar pria kulit hitam, tapi gambar orang Yahudi. Bahkan gambar itu lebih jelek dari gambar Tito, karena bukan hanya bibirnya saja yang besar, namun hidungnya juga lebar dan sangat besar. Lebih parahnya, gambar-gambar itu dimuat di surat kabar oleh geng paling terkenal dalam sejarah." Mendengar kata-kata geng, murid-murid Erin menjadi semakin tertarik untuk mendengar cerita Erin. Bahkan, mereka juga merasa senang karena mereka menganggap kalau geng paling terkenal dalam sejarah itu adalah geng dari rasnya. Namun kesenangan mereka seketika hilang ketika Erin melanjutkan penjelasannya. "Kalian itu geng amatir. Geng kalian tidak bisa dibandingkan dengan geng ini. Geng kalian cuma bisa mengambil alih tempat untuk nongkrong dan memperebutkan hal-hal receh lainnya. Sementara geng ini, mereka mengambil alih kekuasaan atas negara-negara. Mereka menganggap kalau ras dari gengnya adalah ras terbaik di dunia, sehingga mereka menggambar orang dari ras lain dengan gambar bibir tebal dan hidung besar. Bukan hanya gambar, namun geng ini juga jenius. Mereka bisa membuktikannya secara ilmiah bahwa orang Yahudi dan kulit hitam adalah bentuk terendah dari spesies manusia. Meskipun geng ini sangat superior, namun yang namanya geng akan tetap merugikan orang lain. Dan ketika geng itu hilang di tahun 45, kehidupan di dunia bisa berjalan menjadi lebih baik. Mendengar penjelasan Erin, salah satu murid yang bernama Markus mengatakan, "Kau hanya guru dan tidak tahu apa-apa tentang geng." Di momen itu, Eva juga menambahkan, "Kau tidak tahu rasa sakit yang kami rasakan. Kau juga tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kau tidak punya rasa hormat pada bagaimana cara kami hidup. Kau hanya temui kami di kelas dan mengajari tata bahasa sialan ini. Dan apakah hal itu akan membuat perbedaan dalam hidupku?" Mendengar hal itu, Erin mengatakan, "Jika kau ingin dihormati dan dihargai, kau harus memberi hormat terlebih dahulu." Sementara itu, Andre juga mengatakan, "Aku tidak mau menghormatimu hanya karena kau seorang guru. Aku tidak mengenalmu, dan aku tidak akan memberikan rasa hormatku padamu hanya karena kau dipanggil guru." Di momen itu, Eva kembali mengatakan, "Orang kulit putih selalu ingin dihormati secara gratis, sementara kami, sebagai orang Latin, untuk mendapatkan rasa hormat, kami harus berdarah-darah dan mengalahkan geng lain. Karena hanya itulah satu-satunya cara agar kami mendapatkan rasa hormat." Mendengar semua itu, Erin mengatakan, "Kalian itu masih berusia 14-15 tahun. Apakah dengan sikap seperti ini, kalian bisa lulus dari SMA dan melanjutkan ke universitas?" Markus pun menjawab, "Saat ini kami dalam perang, dan jika umurku sampai 18, itu adalah sebuah keberuntungan. Kami adalah pejuang yang tidak takut mati, karena jika kami mati untuk memperjuangkan rasnya, maka kami akan mati dengan rasa hormat." Mendengar hal itu, Erin mengatakan, "Kalian tahu apa yang akan terjadi ketika kalian mati? Kalian akan membusuk di tanah dan orang-orang yang masih hidup, mereka akan segera melupakanmu. Apakah dengan kematian kalian berharap akan mendapatkan validasi bahwa kalian adalah gangster yang paling pemberani? Tapi perlu diingat, kalian itu sudah mati. Tak ada gunanya menyandang status gangster, karena kehidupan akan terus berjalan dan dunia akan segera melupakanmu." Mendengar kata-kata Erin, semua siswa langsung tertunduk. Namun Tito, ia malah bertanya tentang nama geng terkenal yang diceritakan Erin.
Dan Erin pun menjawab kalau geng itu bernama Nazi. Dan karena Tito merasa penasaran, Tito meminta pada Erin untuk menjelaskan tentang Nazi secara detail. Namun sebelum menjelaskan detail tentang Nazi, Erin meminta pada semua muridnya untuk mengangkat tangan sebagai tanda bahwa mereka ingin mendengarkan penjelasan tentang Nazi. Dan tanpa diduga, semua siswa mengangkat tangan. Namun saat Erin akan menjelaskan, tiba-tiba melihat antusiasme muridnya terhadap Nazi, Erin pergi ke perpustakaan untuk mencari buku yang berkaitan dengan kejahatan Nazi. Namun sayangnya, Margaret sebagai kepala departemen sekolah melarang Erin untuk meminjamkan buku pada anak-anak di kelas multirasial. Karena bagi Margaret, anak-anak di kelas multirasial tidak ada yang suka membaca dan hanya akan merusak buku-buku perpustakaan. Mendengar penolakan itu, Erin merasa heran, karena seharusnya yang namanya buku harus rusak karena digunakan. Karena jika buku hanya tertata rapi di rak-rak perpustakaan, itu sama saja buku tersebut tidak bermanfaat. Dan kalaupun buku itu rusak, setiap semester Dinas Pendidikan selalu memberikan anggaran untuk membelikan buku yang baru. Mendengar apa yang dikatakan Erin, Margaret pun menjawab, ini adalah keputusan kepala departemen dan keputusan kepala sekolah, jadi tidak bisa diganggu-gugat. Tidak mendapatkan respon positif dari Margaret, Erin pun curhat pada Brian sebagai guru yang pernah mengajar di kelas multirasial. Namun tanggapan Brian ternyata sama dengan Margaret. Ia malah menganggap kalau program integrasi multirasial yang diadakan pemerintah adalah formalitas belaka. Karena pada kenyataannya, mereka masih tidak bisa diatur dan yang lebih mengerikan, mereka adalah sekumpulan penjahat dengan senjata otomatis di tangannya. Beberapa hari kemudian, Erin mengadakan permainan garis, di mana aturan permainannya, jika Erin mengajukan pertanyaan dan di antara siswanya bisa menjawab, maka siswa itu harus maju ke depan dan menginjak garis. Awalnya Erin memberi pertanyaan yang ringan pada mereka, seputar lagu yang mereka sukai dan juga koleksi album yang mereka miliki, sehingga permainan menjadi penuh tawa. Namun suasana penuh tawa itu seketika berganti dengan suasana haru ketika Erin memberi perintah, berdiri di garis jika kalian telah kehilangan teman karena kekerasan geng. Mendengar perintah itu, semua siswa langsung maju dan berdiri di atas garis. Friend to gang violence. 4 or more. Okay. Kemudian setelah permainan berakhir, Erin memberikan sebuah buku jurnal dan meminta pada murid-muridnya untuk menuliskan apapun di dalam jurnal itu, entah itu tentang masa lalu, masa sekarang, ataupun masa depan. Dan yang terpenting, menulis jurnal harus dilakukan setiap hari, karena dengan begitu, si penulis akan menjadi lebih baik karena telah meletakkan idenya ataupun masalahnya ke dalam sebuah jurnal. Erin juga menjelaskan kalau ia tidak akan memberi penilaian pada tulisan jurnal muridnya. Namun jika murid-muridnya mengizinkan Erin membaca, Erin telah menyediakan lemari untuk meletakkan jurnal tersebut. Mendengar hal itu, awalnya murid-murid Erin hanya saling tatap, sampai akhirnya Brandy yang pertama mengambil dan diikuti oleh teman-temannya yang lain. Kebahagiaan Erin yang telah membuat murid-muridnya patuh ternyata membuat Erin sangat bersemangat. Bahkan saat di rumah, Erin tidak berhenti bercerita pada suaminya tentang perkembangan anak didiknya. Dan hari-hari pun berlanjut. Suatu malam saat guru-guru di sekolah Wilson sedang membicarakan perkembangan siswa pada orang tuanya, Erin merasa sangat kecewa karena malam itu tidak ada satupun orang tua dari muridnya yang datang. Dan di momen itu, karena tidak ada yang bisa Erin lakukan, ia pun akhirnya membuka lemari jurnal. Dan betapa senangnya Erin ketika ia melihat jurnal-jurnal dari semua muridnya telah terkumpul di lemari itu. Pertama, Erin membaca jurnal milik Brandy. Dan di jurnal itu, Brandy menceritakan, aku lihat ibuku dipukul setengah mati oleh ayahku. Dan saat itu pula,
Aku melihat darah dan air mata mengalir menetes di wajahnya. Saat itu aku hanya takut dan merasa tak berguna. Bukan hanya ibuku, namun saat ini aku juga masih bisa merasakan betapa sakitnya sabetan sabuk di punggung dan kakiku. Selesai dengan jurnal Brandy, Erin membuka jurnal milik Markus. Di jurnal itu, Markus menuliskan, "Saat aku masih kecil, aku mempunyai seorang sahabat. Dia bernama Cliff. Suatu hari, Cliff membawa pistol dan menunjukkan cara menggunakannya kepadaku. Namun yang terjadi, peluru itu tidak sengaja mengenai dirinya sendiri. Cliff meninggal di pangkuanku, dan aku hanya duduk sambil menunggu polisi datang. Tapi saat polisi datang, polisi itu hanya melihat sebujur mayat, pistol, dan seorang negro. Dan malam itu, polisi membawaku ke ruang tahanan khusus anak-anak. Aku menangis malam itu, dan itu adalah malam pertama paling menakutkan dalam hidupku." Dalam catatan jurnal murid-murid Erin, mereka semua menceritakan kalau kehidupan mereka sangatlah keras, entah itu di dalam rumah ataupun di luar rumah. Senjata dan perebutan wilayah geng adalah bagian dari hidup mereka. Bahkan menurut Eva, di Long Beach, jika kau adalah seorang Latin, Asia, atau hitam, kau berisiko ditembak jika kau keluar dari rumah. Eva juga menjelaskan alasan kenapa ia sangat membenci orang kulit putih. "Dulu ketika aku masih kecil, aku menyaksikan sendiri saat para polisi kulit putih datang ke rumah dan menangkap ayahku tanpa alasan. Satu-satunya alasan yang aku ketahui adalah ayah merupakan orang yang berpengaruh di kalangan orang Latin." Setelah menyelesaikan membaca jurnal, Erin merasa bingung dengan apa yang harus ia lakukan pada murid-muridnya, karena dengan kehidupan keras yang mereka miliki, mereka tidak akan pernah bisa menerima pelajaran dan lulus dari sekolah. Dan karena hal itu, ia akhirnya menemui ayahnya untuk mendapatkan solusi. Di momen itu, Steve mengatakan kalau Erin tidak perlu bertanggung jawab untuk kehidupan murid-muridnya di luar kelas, karena Erin hanyalah seorang guru, bukan pekerja sosial. Namun sebagai seorang guru, Erin harus mengajar sebaik mungkin dengan metode dan teori yang sudah ada. Mendengar nasihat dari ayahnya, Erin menjelaskan kalau di kelas ia tidak bisa mengajar dengan maksimal karena pihak sekolah tidak memberikan dukungan padanya. Bahkan untuk fasilitas seperti buku saja, pihak sekolah tidak memberikannya. Mendengar hal itu, Steve lalu meminta Erin untuk mengajar dengan cara Erin sendiri selama 1 tahun. Dan jika Erin merasa tidak cocok, maka Erin harus keluar dan mencari pekerjaan lain. Karena dengan begitu, Erin akan mendapatkan pengalaman yang lebih. Kemudian sesampainya di rumah, Erin berencana akan bekerja sampingan di salah satu department store untuk membelikan buku anak didiknya di sekolah. Dan Casey yang mendengar hal itu, ia merasa bingung dengan jalan pikiran Erin, karena Erin akan bekerja untuk membiayai pekerjaannya. Melihat suaminya yang tidak setuju dengan idenya, Erin lalu menjelaskan kalau ia hanya akan bekerja di sana untuk sementara waktu. Dan saat ia sedang bekerja, Casey bebas mau ngapain, entah itu mau mancing, main tenis, ataupun jadi kiper MU. Yang jelas ini dilakukan hanya sementara waktu. Mendengar keinginan Erin yang begitu kuat, Casey pun akhirnya memilih diam. Beberapa bulan kemudian, setelah mendapatkan gaji pertamanya, Erin akhirnya berhasil membelikan anak didiknya sebuah buku baru tentang geng. Meskipun buku itu bukan bagian dari kurikulum pendidikan, Erin tetap membelinya, karena bagi Erin, kurikulum sekolah sama sekali tidak membantu anak didiknya dalam kehidupannya di rumah. Kemudian ketika Erin melihat anak didiknya menerima buku itu dengan senang, Erin kembali melanjutkan idenya. Ia pergi ke Dinas Pendidikan Long Beach untuk menemui Dr. Kohn, Kepala Dinas Pendidikan yang telah membuat kebijakan integrasi multirasial. Di sana, Erin bercerita kalau di sekolah, ia tidak mendapat dukungan untuk mengajar di kelas multirasialnya, karena bagi sekolah, anak-anak dari kelas multirasial adalah aib sekolah yang telah membuat nama sekolah Wilson tercoreng. Namun di sisi lain, jika mereka tidak mendapatkan perhatian yang lebih selama di sekolah, maka selamanya mereka tidak akan berubah. Mereka tidak akan pernah lulus dan akan kembali ke jalanan sebagai sekumpulan geng kriminal. Oleh karena itu,
Sebagai upaya untuk merubah itu semua, ia ingin mengajak semua siswanya untuk studi tour dan melihat dunia lain selain kekerasan yang ada di Long Beach. Namun karena ide studi tour tidak mendapatkan izin dari pihak sekolah, maka ia memutuskan datang ke sini dan meminta izin pada pihak yang lebih berwenang. Mendengar hal itu, awalnya Dr. Kon tidak bisa memutuskan karena secara sistem ia tidak bisa ikut campur masalah internal sekolah. Namun karena Erin sangat ngeyel, ia pun akhirnya memberi izin Erin untuk melakukan studi tour. Namun untuk biayanya, Dr. Kon meminta pada Erin untuk membicarakannya dengan pihak sekolah. Dan karena tidak mungkin Erin mendapatkan anggaran studi tour dari sekolah, ia pun akhirnya mendapatkan pekerjaan baru sebagai karyawan di Hotel Marriott. Di momen itu, Casey menjadi semakin bingung karena Erin mempunyai 2 pekerjaan untuk membiayai satu pekerjaannya. Dan karena hal itu, hubungan Erin dan Casey menjadi semakin buruk. Hari-hari pun berlanjut, dan Margaret yang mendengar kabar kalau Erin akan melakukan studi tour, ia merasa sangat marah dan mengadukan hal itu pada kepala sekolah. Dan Erin yang mengetahui hal itu, ia merasa sangat tenang karena saat ini ia telah mendapatkan izin dari pihak yang lebih berwenang, yaitu Dr. Kon. Hari keberangkatan studi tour pun tiba, dan sebelum berangkat, Eva mengunjungi ayahnya di penjara. Di sana Eva meminta pada sang ayah untuk membaca buku pemberian Erin tentang kekejaman geng. Namun bagi ayah Eva, buku tidaklah penting, karena buku tidak memberikan kemenangan dan kehormatan untuk gengnya. Sementara Andre, sebelum berangkat, ia diajak temannya untuk mengedarkan narkoba. Namun karena Andre merasa hidupnya lebih baik setelah bertemu Erin, ia pun menolak ajakan temannya dan memilih pergi studi tour bersama Erin. Tempat pertama yang Erin kunjungi bersama murid-muridnya adalah Museum of Tolerance. Di sana, anak didik Erin akan melihat kekejaman tentara Nazi terhadap Yahudi. Di sana, mereka juga melihat foto anak-anak yang telah meninggal karena menjadi korban dari operasi Holocaust yang dilakukan oleh Nazi. Selain itu, ada juga gambar orang Yahudi dengan bibir tebal dan hidung besar seperti gambar Tito saat menggambar Jamal. Setelah dari museum, Erin membawa murid-muridnya ke Hotel Marriott tempat ia bekerja. Di sana, anak didik Erin dipertemukan dengan orang Yahudi yang berhasil selamat dari kekejaman Nazi. Dan saat anak didik Erin mendengar cerita pengalaman dari mereka, anak didik Erin akhirnya menyadari bahwa perkumpulan geng adalah sesuatu yang sangat merugikan. Setelah selesai melakukan studi tour, anak didik Erin langsung tobat. Seperti Santiago, ia yang dulu selalu membawa pistol kemanapun ia pergi, tanpa pikir panjang langsung membuang pistol tersebut ke dalam sebuah selokan. Sementara Markus, ia yang telah pergi meninggalkan rumah untuk bergabung bersama geng, ia akhirnya kembali ke rumah dan meminta maaf pada ibunya. Markus juga berjanji kalau ia akan berubah untuk masa depan yang lebih baik. 1 tahun pun berlalu, dan Erin merasa sangat senang karena semua muridnya berhasil naik kelas. Dan untuk membuka pelajaran di tahun keduanya, Erin memberikan hadiah 4 buku pada murid-muridnya, dan itu harus selesai dibaca dalam waktu 1 semester. Dan sebelum anak didik Erin mengambil bukunya yang berada di dalam tas, Erin meminta pada mereka untuk satu persatu mengambil minuman di atas meja dan mengatakan hal yang ingin mereka katakan. Dan siswa pertama yang mengambil kelas itu adalah Gloria. Ia mengatakan, "Aku sejatinya sudah punya pacar sejak usia 11 tahun dan berencana hamil sebelum usiaku 16 tahun, seperti ibuku. Namun rencana itu seketika hilang ketika aku mulai mengenal dunia yang lebih luas." Kemudian setelah Gloria, disusul oleh teman-temannya yang lain, dan semua anak didik Erin kini sudah berubah total dari yang dulunya sangat gelap memandang dunia, kini menjadi lebih bersemangat dan memiliki harapan di dalam hidupnya. No money coming in, asking for more time. I asked for something less in front of the school English class last year. It made me think of hope. I am home.
Sementara itu, Victoria, salah satu siswa yang berada di kelas unggulan, meminta pada Margaret untuk pindah ke kelas multirasial dengan alasan selama berada di kelas unggulan, guru yang mengajar selalu bersikap rasis kepadanya, sehingga itu membuat nilai matematika dan nilai bahasanya menjadi sangat buruk. Mendengar hal itu, Margaret dan Brian tidak terima. Namun karena Erin memiliki Dr. Con di belakangnya, mereka pun hanya bisa membiarkan Victoria pindah ke kelas Erin. Cerita lain datang dari rumah tangga Erin. Malam itu ketika Erin pulang terlambat, Casey merasa sangat bosan dengan apa yang dilakukan Erin di sekolah. Karena setiap berada di rumah, Erin selalu bercerita tentang perkembangan anak didiknya. Dan Casey, ia merasa seperti tidak memiliki waktu yang bisa ia nikmati bersama Erin. Well, kids, yes, they are. Congratulations. I want you to stop that, all right? Why not? Doesn't mean it's going to happen. Hari-hari pun berlanjut, dan dari 4 buku yang diberikan Erin pada anak didiknya, salah satunya berjudul The Diary of Annie Frank, sebuah diary yang ditulis oleh gadis Yahudi bernama Annie Frank saat ia melarikan diri dari kejaran Nazi. Setelah Eva selesai membaca buku itu, ia menemui Erin sambil marah-marah karena Eva tidak terima kalau akhir dari buku itu menjelaskan kalau Annie Frank yang tertangkap dan akhirnya meninggal. Sementara Markus yang melihat Eva marah-marah pada Erin, ia mengatakan bahwa Annie Frank tidak benar-benar mati, karena selain buku The Diary of Annie Frank, Markus ternyata sering pergi ke perpustakaan untuk membaca buku yang berkaitan dengan Annie Frank. Markus juga menjelaskan kondisi Annie Frank saat itu sama persis dengan kondisi kita hari ini, selalu merasa cemas dan terancam jika keluar dari rumah. Namun di dalam cerita Annie Frank, di sana ada peran penting Nyonya Mipgis, seorang wanita Nasrani yang membantu Annie Frank bersembunyi sehingga Annie Frank bisa selamat. Used your library card? Awalnya Erin ingin memberikan tugas pada anak didiknya untuk merangkum buku The Diary of Annie Frank. Namun setelah mendengar penjelasan Markus, ia meminta pada anak didiknya menulis surat untuk Mipgis, seorang wanita yang telah membantu Annie Frank bersembunyi. Erin juga menjelaskan kalau Mipgis saat ini masih hidup dan tinggal di Amsterdam. Dan yang terpenting dari surat itu, kalian harus menuliskan pengalaman buruk yang kalian alami pada Mipgis, dan juga menuliskan perasaan yang kalian rasakan saat membaca buku The Diary of Annie Frank. Mendengar perintah itu, Markus pun bertanya, apakah Mipgis akan membaca suratnya? Dan Erin pun menjawab kalau Mipgis tidak mungkin membacanya, karena saat ini Mipgis berada di Amsterdam dan jika mengundang Mipgis ke Long Beach, ia tidak mempunyai cukup uang. Mendengar hal itu, anak didik Erin malah berencana akan mengadakan galang dana untuk mengundang Mipgis ke Long Beach. Karena aksi anak didik Erin, kelas multirasial kini menjadi perbincangan di media cetak, dan itu membuat Margaret merasa sangat panas. Hari-hari pun berlanjut, dan hari itu Mipgis benar-benar berada di sekolah Wilson untuk menemui anak didik Erin. Di momen itu Mipgis bercerita, suatu hari pada tanggal 4 Agustus, aku ketahuan oleh tentara Nazi saat menyembunyikan Annie Frank, dan hukuman bagi seorang yang menyembunyikan Yahudi adalah ditembak mati. Saat itu aku merasa bingung dan sangat takut karena senapan sudah berada di kepalaku. Hari itu, aku sempat mengambil perhiasan dari perak yang aku miliki untuk menyuap tentara Nazi. Beruntungnya, salah satu tentara di sana mengenali aksen bahasaku, sehingga tentara itu membiarkan aku dan Annie Frank tetap hidup. Mendengar cerita itu, Markus tiba-tiba berdiri dan mengatakan kalau ia sebelumnya tidak memiliki seorang pahlawan. Namun setelah bertemu Mipgis, ia langsung memutuskan bahwa Mipgis adalah pahlawan dalam hidupnya. Mendengar hal itu, Mipgis mengatakan kalau ia bukanlah seorang pahlawan karena ia hanya melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Mipgis juga menjelaskan kalau ia adalah seorang ibu rumah tangga biasa, tapi percayalah, setiap orang memiliki lampu kecil di dalam hidupnya, dan jika orang itu mau menyalakan lampu yang ia miliki,
maka ruangan yang gelap akan terlihat sangat terang, dan orang-orang di sekeliling kalian akan merasa senang. You are the heroes. You are heroes every. Hari-hari pun berlanjut, dan hari itu adalah hari di mana sidang kasus Green sedang berlangsung. Sementara Eva sebagai saksi kunci yang saat itu sudah berpikiran terbuka, ia pun tidak lagi melindungi ras Meksikonya yang bersalah, sehingga ia mengatakan pada pengadilan kalau Paco adalah pelaku penembakan tersebut. Akibatnya, Eva hampir dibunuh oleh geng ras Meksikonya. Namun karena ayah Eva adalah orang yang dihormati di kalangan orang Meksiko, Eva pun akhirnya selamat. Kemudian Eva menceritakan kejadian itu pada Erin. Bahkan karena keberanian Eva mengungkap kebenaran di pengadilan, Eva kini diusir dari rumah dan tinggal bersama bibinya. Dan tidak berselang lama, Cindy yang merupakan teman dari korban penembakan, ia datang menemui Eva untuk mengucapkan terima kasih. Bulan demi bulan pun berlalu, dan proses belajar di sekolah juga menjadi semakin lancar. Namun sayangnya, suatu malam saat Erin pulang, ia melihat kalau Cassie telah mengemasi barang-barangnya dan siap pergi dari rumah. Dan karena saya tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Erin dan Cassie, saya hanya mengatakan kalau Erin dan Cassie akhirnya bercerai dengan cara baik-baik. Setelah perceraiannya dengan Cassie, Erin menumpahkan isi hati dan pikirannya pada sang ayah. Di momen itu, Steve mengatakan, "Aku tidak mau membicarakan tentang Cassie. Aku hanya mau membicarakan tentang pekerjaanmu sebagai guru. Sekarang dengarlah, apa yang kamu lakukan untuk anak didikmu. Aku tidak punya kata-kata untuk mengatakannya. Tapi satu hal yang pasti, kau adalah seorang guru yang luar biasa, guru yang istimewa. Dan kau telah dikaruniai amanah dari Tuhan untuk tugas ini. Aku katakan kalau saat ini aku iri padamu dan juga kagum padamu. Salah satu anugerah dari Tuhan yang sangat indah, mempunyai kesempatan memuji putrinya karena putrinya memiliki kemampuan yang luar biasa." Hari-hari pun berlanjut. Kelas multirasial kini sebentar lagi menghadapi ujian kenaikan kelas. Dan pagi itu, saat pelajaran sedang berlangsung, Tito bertanya pada Erin, apakah saat di kelas 3 kita masih di kelas yang sama? Mendengar pertanyaan itu, Erin mengatakan, saat ini ia adalah guru baru di sekolah Wilson. Jadi, ia hanya mengajar kelas 1 dan kelas 2. Oleh karena itu, saat kalian naik kelas 3, kalian akan diajar oleh guru kelas 3. Mendengar penjelasan itu, anak didik Erin langsung protes. Victoria lalu menjelaskan kalau itu adalah aturan dari Dinas Pendidikan yang sudah berlaku selama bertahun-tahun. Namun meski sudah dijelaskan, anak didik Erin tetap tidak terima. Di momen itu Eva mengatakan kalau Dinas Pendidikan atau pihak sekolah tidak berhak untuk menentukan aturan seperti itu. Karena bagi Eva, hanya di kelas 302 dengan guru Erin, ia merasa berada di rumah, bisa berkumpul bersama teman-teman yang menyayanginya, dan itu membuatnya merasa aman. Bahkan Ben, siswa kulit putih satu-satunya yang berada di sana, mengancam akan menulis di surat kabar jika Erin tidak diizinkan mengajar di kelas 3. Sementara Tito juga mengancam, jika Erin tidak diizinkan mengajar di kelas 3, maka ia akan mengecat kantor dinas pendidikan dengan tulisan keparat dalam berbagai warna. Meskipun anak didiknya tidak terima, namun karena itu adalah aturan, maka Erin tidak bisa melakukan apapun. Beberapa hari kemudian, ternyata anak didik Erin benar-benar menulis di surat kabar yang intinya mereka memprotes kebijakan dinas pendidikan terkait Erin yang tidak diizinkan untuk mengajar di kelas 3. Dan itu membuat kepala sekolah, Margaret, Brian, dan Erin dipanggil ke kantor dinas pendidikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Margaret, untuk bisa mengajar di kelas 3, seorang guru harus memiliki pengalaman mengajar. Sementara Erin, dia baru 2 tahun menjadi guru. Selain itu, jika Erin mendapatkan izin untuk mengajar kelas 3, maka rotasi belajar mengajar akan terganggu dan jadwal pensiun guru akan dievaluasi ulang. Sementara itu, untuk solusinya,
kepala sekolah meminta pada Brian untuk menukar salah satu kelasnya dengan Erin agar masalah ini segera berakhir. Namun Brian menolaknya karena ia tidak ingin mengajar selain mengajar di kelas 3. Sementara itu, Erin yang dari awal pertemuan hanya diam, ia pun hanya bertanya. So that's it? Mendengar pertanyaan itu, Margaret sebagai salah satu guru senior di sekolah Wilson merasa sangat panas. Ia lalu mengatakan, ada banyak guru hebat di sekolah Wilson, dan karena hal itu, anak didik Erin akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari guru-guru tersebut. Namun jika anak didik Erin kembali bermasalah dan tidak bisa menerima pelajaran, maka itu memang tabiat mereka yang tidak bisa diatur, dan itu juga menjadi tanda bahwa Erin telah gagal mengajar mereka selama di kelas 1 dan kelas 2. Setelah pertemuan itu, Erin menjelaskan pada anak didiknya bahwa keputusan dinas pendidikan dan pihak sekolah sudah tidak bisa diubah, dan itu artinya ia tidak mengajar anak didiknya di kelas 3. Melihat kalau anak didiknya tidak terima atas aturan itu, Erin lalu mengatakan, meskipun aku tidak ada di kelas untuk mendampingi kalian saat belajar, kalian harus tetap semangat dan menerima setiap pelajaran dari guru di kelas 3. Aku berharap kalian menjadi anak pertama yang lulus dari keluarga kalian, dan setelah itu, kalian bisa memilih perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan. Dan sebelum perpisahan dengan anak didiknya, Erin memberi tugas akhir berupa penyatuan catatan jurnal yang mereka miliki menjadi satu buku seperti buku The Diary of Anne Frank. Just like Anne Frank, computers the weak who work. We had something to say to people with our own voices behind that said we were here. Dan setelah anak didik Erin selesai menyatukan catatan itu, Erin menerbitkan buku itu dengan judul The Freedom Writer's Diary. Setelah buku itu beredar di pasaran dan dibaca oleh wali kota lalu memanggil Dr. Kohn, Margaret, kepala sekolah, dan Erin untuk membicarakan masalah anak didik Erin yang ingin Erin tetap mengajar di kelas 3. Dan Margaret, ia menjadi orang pertama yang paling tidak rela jika Erin sampai mengajar di kelas 3 dengan alasan regulasi sistem dan aturan yang ada. Namun ketika wali kota melihat fakta di lapangan bahwa Erin berhasil menjadi guru yang luar biasa bagi anak-anak multirasial, wali kota pun akhirnya mengizinkan Erin untuk mengajar di kelas 3. Dan keputusan wali kota itu juga langsung Erin sampaikan pada anak didiknya, dan itu membuat ending yang sangat membahagiakan. Junior and senior year. I told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same.